Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi di Morning Grace by The Grace. Hari ini kita akan belajar dari Jemaat Filipi tentang bersukacita dalam Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan belajar dari Jemaat Filipi tentang bersukacita. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan ini kami akan memaknai tentang bagaimana semestinya bersukacita dalam Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini tidak sekedar berlalu sia-sia, tapi akan mengambil bagian dalam kehidupan kami.
dan menjadi terang bagi jalan kami. Ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Filipi pasal 4 ayat yang kedua hingga ayat yang ketujuh. Eudia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos yang setia, tolonglah mereka, sebab mereka telah berjuang dengan aku dalam pengabaran Injil bersama Clemens dan kawan-kawan sekerjaku yang lain yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mau bicara soal konteks jemaat di Filipi atau konteks kita Filipi, nah, kitab Filipi ini adalah bagian dari surat-surat Paulus yang secara historis itu ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi sekitar tahun 61 sampai 54 sebelum zaman bersama, ketika Paulus sedang dalam penjara. Besar kemungkinan ia dipenjara di Roma pada waktu itu. Nah, sekalipun Paulus menulis surat ini dalam kondisi yang tentu ya tidak baik-baik saja ya karena dalam penjara, tetapi kita bisa melihat nuansa yang begitu positif dalam suratnya kali ini kepada jemaat di Filipi. Nah, ini membuktikan bahwa secara relasi Paulus dan jemaat Filipi ini sangat dekat, sangat akrab satu dengan yang lain. Nah, isinya berulang kali menunjukkan tentang ucapan syukur Paulus atas jemaat dan juga ungkapan mengenai kesukacitaan. Nah, hal ini dikarenakan karena secara iman, ya, pertumbuhan iman di jemaat Filipi ini cenderung sangat baik. Dan sebagai jemaat yang juga lahir dari hasil penginjilan Paulus, relasi umum jemaat terhadap Paulus juga sangat baik. Jadi tidak hanya Paulus yang dekat dengan jemaat, tapi juga jemaat merasa akrab dan dekat dengan Paulus. Nah, dan secara konteks kejemaatan ya, Filipi juga adalah jemaat yang beragam ya. Ada orang Yunani, ada orang Yahudi. Nah, dan sebenarnya karena keberagaman ini sebenarnya secara konteks begitu ya, mereka cenderung tidak ada perpecahan atau keributan besar ya yang terjadi di sana. Nah, berbeda dengan Korintus misalnya ya, yang memang perpecahannya cukup kuat begitu. Tetapi kalau kita melihat teks kita pada hari ini sebenarnya sekalipun berbeda dengan Korintus, tapi tetap saja ada pergumulan-pergumulan yang terjadi di jemaat Filipi, seperti munculnya beberapa orang yang membawa pengaruh dan ajaran-ajaran sesat, ataupun juga keributan antar pelayan yang nampak pada teks kita pada hari ini. Nah, pertanyaannya, mengapa mereka berselisih? Nah, kita melihat bahwa kemungkinan ada perpecahan internal gitu ya. Kalau kita melihat di dalam teks kita ada dua tokoh perempuan, ada Eudia dan Sintike. Nampaknya dua orang inilah yang sedang berselisih paham. Dan dua orang ini juga sebenarnya adalah rekan penginjilan Paulus. Nah, jadi sepertinya ada keributan dan perselisihan di antara mereka, yang mana pertengkaran atau perselisihan ini terdengar sampai kepada Paulus. Nah, sehingga ditulislah nasihat-nasihat ini kepada mereka. Gitu ya. Nah, perselisihan yang terjadi antara Sintike dan Eudia ini juga pada akhirnya memecah dua kubu. Jadi ada kubu Sintike, ada kubu Eudia. Jadi perpecahan di antara dua orang pelayan ini ya membuat jemaat pun turut terpecah menjadi kubu Sintike dan kubu Eudia. Tetapi kita bisa melihat bahwa ada tokoh lain yaitu Sunsugos. Bagaimana besar kemungkinan dia juga adalah orang kepercayaan Paulus ya.
secara namanya, ya, Sunsugos dalam bahasa Yunani begitu ya. Para ahli melihat bahwa Sunsugos ini arti namanya sendiri adalah rekan yang setia. Jadi memang karena kesetiaan itu ya, dan bagaimana Paulus percaya terhadap dia, sehingga ya, Sunsugos diminta sebagai mediator antara Sintike dan Euodia. Nah, Paulus menginginkan agar perpecahan ataupun perselisihan ini segera diselesaikan. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, pada ayat yang kedua dan ketiga, ya, berisi nasihat Paulus. Yang pertama, supaya mereka sehati sepikir dalam Tuhan, gitu ya. Sebagai jemaat, ya, bahkan di masa kini pun kita sebagai jemaat Tuhan dalam sebuah gereja, ya, perpecahan, ya, perbedaan pendapat itu kan hal yang normal. Tetapi Paulus mengingatkan kita bahwa ketika ada masalah yang terjadi, perselisihan yang terjadi, harus didiskusikan dan dicari jalan keluarnya bersama-sama. Jangan egois, jangan memaksakan kehendak pribadi. Nah, karena kita sebagai jemaat pun kita diminta untuk sehati sepikir. Perbedaan pendapat, gitu ya, perbedaan sudut pandang itu hal yang wajar. Tetapi ketika ada masalah, harus dicari jalan keluarnya secara bersama-sama. Nah, ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, gitu ya, ditekankan tentang sukacita. Sekalipun ada perpecahan, perselisihan yang terjadi, tapi jangan mengurangi sukacita dalam Tuhan. Ya, kata bersukacita dalam bahasa Yunani yaitu kairo, yang merupakan sebuah kata kerja. Ini menunjukkan nasihat untuk aktif bersukacita. Jadi sukacita ini tidak lahir karena kondisi yang menyenangkan, misalnya karena kita mendapatkan rezeki, mendapatkan berkat, atau kenikmatan duniawi lainnya, tetapi sukacita yang dimaksud di sini adalah perihal tindakan yang dilakukan atau dikerjakan di dalam Tuhan. Nah, ini sangat berkaitan dengan kondisi Paulus pada saat itu. Jadi ketika dia harus menulis surat atau penginjilan kepada jemaat di Filipi, tetapi bagaimana dirinya menuliskan itu dalam kondisi ia sedang dalam penjara. Tetapi sekalipun dalam kondisi itu, tidak menghilangkan sukacita Paulus untuk terus menyebarkan Injil Kristus. Nah, begitupun umat di Filipi yang tengah dalam pergumulan ini, tengah dalam konflik kecil ini, mereka juga diingatkan bahwa semua pergumulan itu bukan menjadi penghalang untuk bersukacita dalam Tuhan. Lalu pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita berperan aktif dalam bersukacita di dalam Tuhan itu? Gitu ya. Dikatakan pada ayat yang kelima, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kita mau dipanggil untuk menyebarkan kebaikan Tuhan, karena Tuhan sudah dekat. Ini adalah panggilan kita untuk bersaksi tentang Injil Tuhan. Ya, sehingga sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kita, berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita itu tidak berhenti pada diri kita saja, tapi kita mau mempersaksikan itu, sehingga Tuhan pun bisa melihat, sehingga orang-orang pun bisa melihat kebaikan Tuhan melalui diri kita. Orang-orang bisa mengenal Yesus itu melalui kebaikan hati kita yang kita sebarkan kepada orang lain. Lalu pada ayat yang keenam, janganlah khawatir tentang apapun juga. Kita mau diajak untuk tidak khawatir, tetapi menyerahkan semua pergumulan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Ya, kita mau diingatkan juga bahwa ya, sebagai orang Kristen pun tidak berarti bahwa hidup kita akan terus bersukacita, akan terus menyenangkan. Tetapi kita mau diberitahu bahwa sekalipun tengah dalam pergumulan, jangan khawatir. Tapi serahkan semua ke dalam Tuhan, ke dalam tangan Tuhan, sebab Dia terus memelihara kita. Dan Dialah sumber sukacita sejati kita. Biarlah melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan terus mau belajar bersukacita secara aktif, melakukan tindakan dan pekerjaan kita dalam Tuhan, menyebarkan kebaikan Tuhan, menyebarkan sukacita melalui segala hal yang kita lakukan, sehingga orang-orang pun mampu bersukacita
memuliakan Tuhan melalui hal-hal yang kita lakukan bagi sesama kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber sukacita sejati kami. Kami tahu bahwa dalam kehidupan kami tentu tidak mampu mengelak yang namanya pergumulan, perselisihan. Bahkan dalam kehidupan bergereja pun perselisihan, ketidakmampuan untuk memahami juga pasti akan terus terjadi. Tapi biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami mau diingatkan untuk terus bersukacita secara aktif, melakukan pekerjaan kami di dalam Tuhan. Sehingga melalui kehadiran kami mampu menyebarkan sukacita itu. Dan orang-orang pun dapat mengenali Engkau, melihat Engkau melalui tindakan dan segala hal yang kami perbuat untuk sesama kami. Pakai kami Tuhan menjadi penyebar sukacitamu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Ini doa kami Tuhan, terima kasih. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Tuhan, ku mau